Terbuka promosi doktor ilmu sosial program Pasca Sarjana Universitas Merdeka Barat tanggal 7 Februari 2020 atas nama Muhammad Hidayatul Rahman M.Ikom dimulai. Hadirin bersilakan duduk kembali. Pembacaan surat keputusan Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Merdeka Barat dan pembacaan kurikulum vitae promovener. Muhammad Hidayatul Rahman M.Ikom. Dengan diawali ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan sidang terbuka dimulai. Selamat siang, salam sejahtera. Untuk mengawali sidang ini, kami persilahkan kepada promotor. Kami persilahkan kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Bonaventura Karangula MS untuk menyampaikan sanggahannya. Saudara Muhammad Hidayatul Rahman, dan saya sampaikan bahwa sikap konsistensi sebagai seorang sungguh-sungguh melakukan penelitian mengenai disertasinya mengenai investor politik. Hal seperti ini kita tolong saudara Profesor jelaskan secara ringkas tapi konkret supaya saya bisa menangkap seperti apa sih investor politik. Investor politik mungkin untuk Indonesia masih terlalu asing karena itu agak banyak mempertanyakan. Dan atas dasar itu pula lah saya kemudian melakukan penelusuran awal soal keberadaan investor politik. Keberadaan investasi politik ini sebetulnya sudah menjadi fenomena umum dalam kegiatan politik Indonesia. Baik dilakukan oleh mereka yang langsung punya uang menjadi pelaku politik maupun menjadi orang di belakang para pelaku aktor-aktor politik, baik itu anggota DPR, kepala daerah, dan DPD. Kenapa saya kemudian sebutkan ada kegiatan investasi? Karena dana yang dikeluarkan oleh orang untuk mendukung salah satu pasangan calon kepala daerah itu cukup besar. Dari wawancara yang saya lakukan dengan berbagai narasumber, baik itu konsultan politik calon kepala daerah, yang itu juga di-hire oleh orang yang membiayai calon kepala daerah tersebut, tim pemenangan dari calon kepala daerahnya, artinya orang-orang yang terlibat di situ, maupun pengurus partai yang mengusung pasangan calon, dananya beragam. Ada yang menyebutkan 15 miliar, ada yang menyebutkan 30 miliar. Tetapi tidak ada yang menyebut ratusan juta. Artinya, sebutan investasi itu sesungguhnya berawal dari jumlah yang besar tadi. Nah, perjalanannya kemudian dari wawancara yang saya lakukan, ditemukanlah adanya unsur investasi itu. Dari pengertian investasi yang ditemukan oleh Kashmir, itu investasi itu paling tidak mengandung dua hal. Pertama adalah adanya potensi keuntungan dan adanya peluang kerugian. Tentu saja peluang kerugian dari uang yang miliaran itu akan terjadi kalau calon kepala daerah yang didukung kalah. Dan potensi kemenangan, keuntungan itu ketika calon kepala daerah yang didukung menang. Dan itulah yang kami temukan dalam penggalian data kami di lapangan. Beragam kebijakan yang dibuat oleh kepala daerah setelah menang itu tidak meninggalkan apa yang telah menjadi kesepakatan dengan investor. Saudara berfokus karena seorang jurnalis, supaya tidak kelihatan bahwa tulisan setebal itu adalah laporan jurnalis, sekarang kan harus bertanggungjawabkan dengan teori-teori yang saudara pakai untuk menganalisis suatu realitas ini. Konstruksi berbasis pada teori yang
saya gunakan di dalam penelitian ini ada banyak, di antaranya adalah teori pertukaran sosial atau social exchange theory, kemudian teori realitas, kemudian yang belakangan itu adalah public choice theory, kemudian seperti yang disampaikan oleh Profesor Bambang Sutyono, terima kasih Prof. Teori motivasi juga ada di dalam penelitian saya terkait dengan apa motivasi investor di dalam mendukung calon kepala daerah. Kalau dalam konteks teoritis, sesungguhnya penelitian antara ekonomi dengan politik itu dalam kajian teori-teori yang saya sebutkan tadi itu seperti tidak bisa dipisahkan. Seperti misalnya dalam teori realitas sosial, di mana aktor itu memiliki kecenderungan untuk melakukan sesuatu, merekonstruksi realitasnya. Sebagaimana di dalam teori pertukaran sosial, di mana aktor memiliki motif melakukan sesuatu untuk memenuhi atau memaksimalkan kepentingan dirinya. Begitu pula di dalam teori pilihan publik atau public choice theory, James Buchanan, bahwa bicara politik itu tidak semata, bicara ekonomi, bicara politik itu seperti satu kesatuan, di mana aktor di dalam melaksanakan sesuatu memiliki pilihan-pilihan di dalam mencapai tujuannya. Mungkin yang terlihat bagi aktor itu adalah pengabdian. Sesungguhnya dia juga memiliki pilihan, keinginan yang lain, yang bisa jadi itu merupakan sesuatu yang sesungguhnya itu yang dilihatkan di dalam dia melakukan sesuatu. Jadi beberapa teori yang saya kemukakan itu menggambarkan kepada kita bahwa ada relevansi yang kuat di dalam perjalanan ekonomi dan politik, termasuk dalam pilkada. Adam Smith, kemudian David Ricardo, John Stuart Mill juga sudah beberapa ratus tahun yang lalu menulis antara kaitan antara ekonomi dan politik. Sehingga sebetulnya dari sisi teoritis kajian saya soal keterlibatan investasi di dalam kegiatan politik itu bukan sesuatu yang betul-betul baru. Mungkin karena di Indonesia belum ada yang melakukan riset soal keterlibatan mereka di pilkada, maka dianggap menjadi sesuatu yang asing. Begitu mungkin yang bisa kami sampaikan, Bu Frida. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya hanya mengumumkan atau mengapresiasi saja dari proses saudara sampai ke jenjang berdirinya saat ini. Ternyata saudara sudah menelurkan 2 buku. Untuk itu saya apresiasi sekali. Mohon hadirin untuk bisa diapresiasi, tepuk tangan. Terima kasih. Disertasi ini sangat bagus. Kira-kira dengan peran investor politik itu, nilai-nilai demokrasi dari rakyat oleh rakyat. Secara normatif tidak ada kegiatan politik pemerintahan yang terganggu. Tetapi dalam konteks kebutuhan publik yang tadi public demand itu, kemudian kita melihat ada beberapa potongan-potongan kasus atau potongan-potongan fakta yang membuat itu publik kemudian bertanya. Misalnya diantaranya adalah satu tadi soal seperti ada kalau ahli itu menyebut local civil government sesungguhnya, tapi ini memang perlu diklarifikasi ulang dalam penelitian lebih lanjut, dan ini yang sebetulnya ingin saya lakukan setelah disertasi saya selesai, soal local civil government di Indonesia berbasis kepada penelitian ini. Karena banyak keputusan-keputusan yang kemudian itu tidak semata-mata keluar dari kepala daerah dalam arti Gitu ya, ya. Baik, saya terangkan ya. Pertanyaannya jawabnya singkat. Apakah nanti kalau sudah menjadi dokter, Bapak sanggup atau berupaya untuk mengembalikan ke marwah nilai-nilai demokrasi? Dalam kapasitas sebagai dosen, peneliti, dan intelektual, saya akan berupaya untuk melakukan itu. Dan salah satunya adalah saya berupaya untuk menjadikan disertasi ini sebagai buku yang akan dibaca oleh publik, dan mudah-mudahan ini akan menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah, terutama dalam
revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Baik. Lalu apa saran saudara yang seharusnya dilakukan oleh investor politik? Sebagai orang yang memiliki kemampuan banyak dana, sesungguhnya menurunkan keinginannya untuk terlibat mengatur pemerintahan setelah menang. Jadi ikhlaskan saja hatinya. Kalau mendukung calon, ya sebatas mendukung saja, tidak ikut dalam mengelola dan mempengaruhi proses pembuatan kebijakan, sehingga pemerintah bekerja sesuai dengan kebutuhan publik dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Jadi tidak perlu ada embel-embel bahwa saya nanti kira-kira akan dapat keuntungan ini, keuntungan itu. Itu mungkin saran kepada investor, karena toh secara ekonomi dia sudah punya duit gitu. Tapi ambisi politik itu yang mungkin perlu dikurangi. Orang yang ganteng, kuliahnya rajin, duduk di depan, di kelas aktif, publikasinya Scopus, alhamdulillah. Ada yang motivasinya motivasi ekonomi, ada yang motivasi non ekonomi. Coba dari level mikro makro ini bisa dijelaskan garis besar saja gimana teori ini bisa menjelaskan. Silakan. Terima kasih, Profesor Agus Robi. Dalam level mikro ada hubungan personal antara investor sendiri dengan kandidat. Jadi jelas ini antara individu yang sifatnya makro. Sifatnya makro adalah pada hubungan kelembagaan antara partai pengusung, di mana investor itu juga memiliki partai, kemudian calon yang diusung juga memiliki partai. Dalam konteks pertukaran itulah kemudian terjadi yang tadi itu bergaining, baik secara position maupun ekonomi, kayak saya sebutkan tadi itu. Kasus yang saya temukan ada linearitas sebenarnya yang dimuatkan oleh Homans maupun oleh Peter Blau terkait dengan ada proses pertukaran ekonomi dan non ekonomi di dalam kegiatan aktor di dalam interaksi sosial. Nah, dalam konteks ekonomi dan politik, apa yang dipertukarkan dalam konteks ekonomi tadi saya sudah sebutkan tadi, ada keuntungan ekonomi yang diperoleh oleh investor politik. Kemudian pertukaran non ekonomi itu sebagai politisi, investor politik mendapatkan banyak keuntungan, peningkatan suara partai. Jelas partainya setiap periode bertambah suaranya, dari awalnya 2, kemudian nambah ke 6 dan seterusnya. Kemudian dari sisi politik, kader yang didudukkan oleh investor politik itu dulu berada di posisi wakil bupati, dan pada pemilu 2020 ini sedang running dan didorong, dan salah satu kandidat yang memiliki elektabilitas dan popularitas paling tinggi untuk calon kepala daerah. Coba ini dijelaskan ya. Teori social action theory ini kan materialistis, memberi aku oleh euro, lalu saya dapat apa, dapat berapa. Kalau nggak kecil, coba bisa jelaskan nggak sebentar, singkat saja, bagaimana orang memberi, mendukung dari perspektif agama. Agamanya apa mesti itu? Muslim. Muslim ya. Orang membantu, mendukung, termasuk mengeluarkan dana sekian M itu dalam perspektif agama dengan niat yang bagaimana, efeknya bagaimana, sila saja. Kalau niat mungkin kita tidak bisa tahu, karena urusan yang bersangkutan dengan Allah. Tapi hadis Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Kalau niatnya ikhlas, maka dia dapat pahala. Tapi kalau tidak ikhlas untuk dunia, maka dia mendapatkan dunia itu, dan ya dia mendapatkan dunia itu. Oke, ini banyak orang stres karena memberi sesuatu imbalannya nggak seperti yang diharapkan. Betul? Waduh, tapi kalau diniatnya guys, aku sudah, kalau saya sudah nggak bisa, aku tidak jadi nggak apa-apa. Kira-kira efek psikologisnya beda atau sama? Atau justru yang begini ini mudah-mudahan jadi?
Jadi ada ini saya dapat rezeki, kemudian saya infakkan, saya sedekahkan, pilih saya atau tidak pilih saya terserah, pokoknya saya ingin syukuran nggak ada masalah pilih saya, apalagi enggak. Justru yang begini mudah-mudahan jadi. Artinya ya dinanti niatnya, berbasis agama ya. Jadi tingkat keikhlasannya lebih ada di balik kemudian saya pun harus dibuat seperti. Mungkin salah satu hal yang bisa elaborasi teori-teori ini dalam arti sosial, psikologi dan sebagainya. Ya, kemudian dari sisi yang lain perlu dijelaskan juga dampak dari yang demikian ini kalau misalnya jadi nanti bagaimana dan sebagainya kan efeknya apa tadi pembagian itu ya misalnya terhadap bagaimana ya. Oke. Nah, dari sisi ontologi sudah, epistemologi oke. Dari sisi aksiologinya bagaimana tentang temuan-temuan ini silakan siap. Terima kasih. Ada 500 lebih pilkada di Indonesia. Ada 416 di tingkat kabupaten dan kota. Ada 416 di kabupaten, ada 98 di kota, ada 34 provinsi kecuali DIY. Artinya apa? Ini sebetulnya membedah satu fenomena keterlibatan uang atau investor di dalam pilkada. Nah, kita harapkan dari temuan ini dalam konteks kebijakan pengelolaan kepala daerah itu tidak linear normatif seperti yang terjadi sekarang. Misalnya katakanlah dalam mengatur pelaporan keuangan kampanye pasangan calon, linear begitu aja. Calon kepala daerah hanya diwajibkan untuk membuka rekening, kemudian diaudit oleh akuntan publik. Tidak pernah ada penelusuran bukti-bukti dari kegiatan kampanye dilakukan apakah wajar atau tidak. Sehingga temuan ini diharapkan akan membuka pikiran dan keinginan para pemangku kebijakan bahwa ada sesuatu di balik kegiatan normatif linear ini yang perlu kita buka sesungguhnya. Bahwa ada uang yang bermain di balik kegiatan pemenangan pasangan calon dan itu jumlahnya belasan miliar bahkan puluhan miliar. Alternatif solusinya? Salah satu yang saya tawarkan dan saya tulis di dalam saran saya adalah keterlibatan PPATK dalam menelusuri rekening kampanye pasangan calon sehingga di situ menjadi jelas karena undang-undang soal kampanye pilkada itu mengatur jumlah sumbangan maksimal perusahaan maupun perorangan, tapi dalam realitasnya itu tidak ditaati. Sehingga kalau ada keterlibatan misalnya PPATK, pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan di dalam itu bisa jadi menjadi warning bagi mereka yang ingin melakukan kegiatan investasi. Kalau dilanjutkan panjang, soalnya ini dosen juga jurnalis dan aktivis, gitu ya. Saya ngerti maksudnya dan ini nanti bisa dipertegas lagi ya sisi ontologinya karena hal yang feminitas seperti ini masih menggejala di sekitar kita. Baik, terima kasih. Saya mohon Ibu Pimpinan Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Agus Salahuddin. Saudara Konvenus silahkan Pak Menlu. Terima kasih. Mungkin ini menyambung dari pertanyaan Prof. Agus tadi ya, yang menyebutkan adanya ekip teori. Teori utamanya saudara di sini adalah teori pertukaran. Ya, teori pertukaran yang Anda bisa baca di halaman buku kecil itu ya. Jadi saya bacakan di sini ya. Implikasi teoritis dapat dilihat dari implikasi terkait dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu relevansi teori utama, teori pertukaran sosial. Bagaimana mengenai tema Anda, tulisan Anda ini judulnya adalah peran investor politik.
kalau judulnya teori utamanya itu adalah behavior, yang perilaku, ya jelas temanya itu harus perilaku dulu. Tetapi di sini peran, sehingga termasuk paradigma yang mana? Mohon penjelasan singkat. Ya, teori yang saya gunakan menggunakan teori perilaku sosial. Karena itu perilaku yang terkait dengan investor dalam mempertukarkan apa yang terjadi pada pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu mendorong dan lain sebagainya itu adalah merupakan tindakan daripada investor politik. Sehingga itu lebih tepatnya saudara perilaku dari investor politik, bukan peran. Kalau peran, tugas dan fungsinya apa, kan begitu. Oleh karena itu saya mohon penjelasan secara ringkas ya kepada saudara mengapa. Ya, terima kasih Pak Made. Dalam menjalankan perannya, investor itu juga memiliki perilaku. Jadi sesungguhnya kalau saya lihat dalam perjalanannya antara peran dengan perilaku juga tidak bisa dipisahkan, karena di teori peran itu menggunakan misalnya pendekatannya Biddle dan Thomas, ada 4 indikator. Pertama adanya peran di dalam interaksi sosial, yang kedua adalah adanya perilaku yang muncul dari aktor ketika dia menjalankan perannya. Nah, yang ketiga itu adalah adanya kedudukan. Yang keempat adanya harapan terhadap orang yang menjalankan peran. Jadi dalam kegiatan menjalankan peran aktor itu juga tidak bisa dilepaskan adanya perilaku yang muncul dalam menjalankan peran. Misalnya seorang ayah menjalankan perannya sebagai ayah di rumah, ada perilaku yang muncul ketika dia menjalankan kegiatan perannya di rumah. Dalam konteks teori yang saya pahami seperti itu. Dan dalam kajian empiris yang saya temukan terkait dengan peran investor ini, adanya perilaku-perilaku yang muncul dari investor di dalam interaksi sosial yang terjadi pada pemilihan kepala daerah. Oleh karena itulah, kalau menurut saya ya, karena Anda ini mengkaji tentang peran, terjadilah perubahan peran. Dulunya perannya begini, sekarang begini, gitu loh Pak. Karena di sini menurut saya tindakan-tindakan yang dilakukan itu oleh investor politik itu adalah mendorong, ya, mendorong dan lain sebagainya itu merupakan tindakan-tindakan atau perilaku mereka. Sehingga tentu saja yang saya baca sebagai bagian dari kegiatan investasi ada keinginan jangka panjang, seperti salah satunya yang saya temukan tadi, bertahan di 2 periode kader dan keluarganya sebagai wakil, baru kemudian periode ketiga mendorong untuk menjadi calon bupati, dan memang tidak ada pilihan lagi karena memang bupati yang didukung sudah 2 periode, otomatis akan diterima. Dan itulah investasi politik yang selama ini dijalankan dengan keberadaan kader dan keluarganya sebagai wakil bupati. Jadi sangat mempertimbangkan faktor jangka panjang kegiatan yang dilakukan oleh aktor di pilkada yang saya sebut dengan investor politik. Ya, baik-baik, itu yang pertama ya. Yang kedua dan yang terakhir ya, di halaman 29 dan 33 Anda menjelaskan teori motivasi ya, yang terkait dengan motif-motif dari seorang investor politik yang ada kaitannya. Saya lebih tertarik pada penjelasan saudara di teorinya David McClellan, karena lebih menonjol keterkaitan politiknya ya, daripada dari Abraham Maslow maupun Esper. Ya. Di situ dia menjelaskan kan ada 3 kebutuhan manusia, yang setiap manusia itu memiliki 3 kebutuhan. Yang pertama kebutuhan berprestasi, need of achievement. Lalu ada kebutuhan kekuasaan, need of power. Yang terakhir kebutuhan afiliasi, need of affiliation. Nah, dalam konteks disertasi saudara, kebutuhan mana yang lebih tinggi menonjol di dalam 3 penjelasan ini? Silakan. Ya. Untuk menyebutkan bahwa mana yang lebih menonjol,
karena sesungguhnya teori motivasi yang dikemukakan oleh McLaren sendiri menjadi satu alternatif dari Maslow yang mengatakan bahwa teori motivasi dari kebutuhan itu berjenjang. McLaren sendiri tidak sepakat dengan Maslow bahwa kebutuhan itu berjenjang. Ada kalanya dia bersamaan. Dan itulah yang saya peroleh secara empirikal di lapangan bahwa memang dia bersamaan. Kebutuhan antara berprestasi dan kebutuhan untuk berkuasa, kebutuhan mendapatkan afiliasi, misalnya katakanlah dalam afiliasi itu selama ini beliau kan dari kalangan nasionalis untuk masuk ke kantong-kantong religius di Sumeneb maupun Madura secara umum itu agak susah kantong pesantren. Tapi dengan mengendorse pasangan calon kepala daerah yang berbackground tokoh agama, maka kemudian kebutuhan afiliasi itu sudah diperoleh. Dia diterima di kantong-kantong yang selama ini kemudian ditolak. Kekuasaan harus diperoleh karena kader maupun calon yang dipasangkan juga menjadi orang yang berkuasa di posisi kedua atau wakil bupati. Kemudian prestasi jelas ada peningkatan suara partai di daerah di mana beliau. Jadi kalau pendapat saya, Pak, tidak bisa kemudian saya menemukan bagaimana guru Jawa, tapi ada simultan di situ. Ada faktor prestasi, ada kekuasaan, ada afiliasi yang kemudian terpenuhi dalam kegiatan investor politik di pilkada. Ya, di dalam teori McLaren ini adalah perbedaan dari 5 jenjang dari Maslow itu, perbedaannya adalah setiap manusia punya 3 kebutuhan yang mana setiap manusia itu berbeda menonjolnya, apakah yang achievement atau yang need of power atau yang afiliasi. Itu need of achievement, prestasinya tinggi mengalahkan dari yang lainnya tadi. Tapi semuanya punya, hanya frekuensinya yang beda. Itu cara kerja teorinya McLaren. Mudah-mudahan mendapat ya bisa menjadi pertimbangan di dalam menyampaikannya. Baiklah, saya kembalikan lagi pada pimpinan kita. Apakah ini yang menyebabkan banyak sekali kepala daerah itu yang akhirnya masuk BIN karena harus mengutamakan kepentingan untuk balas budi kepada investor, sehingga dia memakaikan kepentingan partai. Menarik sesungguhnya, terima kasih Bu Wahyu. Ada rilis yang disampaikan oleh KPK tahun 2019 yang lalu yang melakukan semacam survei kepada calon kepala daerah, di mana 70% lebih di antara calon kepala daerah maupun mantan calon kepala daerah yang menyebutkan bahwa mereka terbuka terhadap peluang adanya orang yang akan menyumbangkan dananya, memberikan dananya yang mungkin dalam sebutan kreditasi investor. Tapi KPK tidak menyebut investor, tapi adanya keterlibatan orang yang memberikan dana. Yang kedua, data yang disampaikan oleh KPK itu adalah calon kepala daerah itu juga terbuka peluang untuk menerima permintaan dari mereka yang memberikan dana kalau mereka kemudian terpilih dan menang. Kalau pertanyaannya apakah mereka yang menjadi pasien KPK 300 kepala daerah selama pilkada langsung itu, data yang dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri ada 300 dan di Jawa Timur ada 6 atau 7 gitu. Itu karena adanya investor, saya tidak masuk ke itu. Tapi sebagai satu informasi perlu kita telusuri dalam penelitian lebih lanjut, itu menarik. Ada namanya high risk, high return, atau semakin tinggi risiko berarti semakin tinggi bisa didapatkan. Berarti sebetulnya ada keuntungan, cuman keuntungannya berapa sih kita tidak tahu. Yang saya tanyakan yang pertama itu, apa ada risiko investor politik itu? Apa ada risikonya investor politik? Yang pertama. Yang kedua, apakah ada nilai manfaat hasil dari penelitian ini? Dan untuk siapa?
apakah untuk pemerintah daerah yang menyelenggarakan pilkada atau untuk investor. Padahal investor di sini itu belum diukur. Investor yang bagaimana, yang berpengalaman kan, atau banyak sekali bermain di pilkada, itu harus ditemukan. Untuk siapa? Tolong dijelaskan. Ya, terima kasih Pak Budi pertanyaannya. Pertama, kalau ditanya apa ada risiko, jelas ada risiko karena investasi yang dikeluarkan sangat besar. Dan kalau kepala daerah itu kalah, maka uangnya tidak akan kembali. Itu risiko besar. Karena itu sebelum dia melakukan dukungan pada satu kandidat, ada proses pemantauan terhadap calon-calon yang berpotensi untuk menang. Salah satunya melalui lembaga survei, dan investor ini menggunakan lembaga survei untuk memonitor siapa calon yang paling berpotensi atau memiliki potensi atau memiliki track positif untuk menang yang running di pilkada, dan itu terjadi. Dan yang dihayal itu ada konsultan politik dari Surabaya dan Malang. Dua. Pertanyaan itu ada. Yang kedua adalah manfaat penelitian ini. Manfaat penelitian ini berguna bagi pembuat regulasi, dalam hal ini pemerintah dan DPR. Karena itu di dalam saran saya sebutkan perlu adanya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah, karena di dalam undang-undang sendiri tidak secara jelas mengatur soal bagaimana dana kampanye, dan disitulah sebetulnya wilayah abu-abu bermainnya investor politik dan calon. Karena dalam realitasnya mereka dalam banyak kasus mereka menggunakan nama orang lain ketika menyumbang, kemudian menggunakan alamat palsu pemberi dana, pada sumbernya dari 1-2 orang yang memang itu menjadi investor bagi pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Jadi kira-kira rekomendasi atau manfaat yang kami harapkan dari penelitian adalah bagi pembuat undang-undang, karena levelnya kalau KPU dan Panwas itu tidak bisa melampaui di luar ketentuan yang sudah diatur di dalam undang-undang tentang pilkada, mereka yang melaksanakan. Begitu kira-kira. Terakhir, sebetulnya tema ini menarik. Saya juga ingin bertanya lagi, motivasi apa saudara kalau meneliti masalah dan motivasinya? Ya, terima kasih. Sebenarnya tanggung jawab moral sebagai intelektual dan jurnalis sebenarnya, karena melihat jumlah pilkada itu tidak sedikit di Indonesia, dan fenomena keterlibatan orang dalam memasukkan uang yang selanjutnya yang disebut oleh Jeffrey Winter itu hijack of demokrasi, membajak demokrasi kita, itulah yang kemudian menggeliti hati saya. Ini perlu diungkap ke publik supaya publik menjadi semakin peka bahwa ada sesuatu yang dirampas dari mereka, soal kedaulatan mereka untuk memilih calon kepala daerah yang sebetulnya calon kepala daerah itu harus melayani kebutuhan mereka, melaksanakan pembangunan sebesar-besarnya untuk mereka melalui anggaran yang disediakan oleh negara. Tapi kan ini tidak terjadi karena ada hijack demokrasi. Hadirin sidang terbuka promosi doktor yang saya hormati, setelah ditunda kurang lebih 15 menit, maka sidang terbuka ini dibuka kembali. Berdasarkan hasil sidang terbuka promosi doktor Universitas Merdeka Malang, dan setelah memperhatikan prestasi yang telah dicapai Promovendus selama dalam pendidikan, ketekunan dan kesungguhan kerja Promovendus dalam melakukan penelitian, ketelitian dan ketekunannya dalam mempelajari kepustakaan, kemampuan Promovendus dalam menarik kesimpulan yang bermanfaat, cara-cara Promovendus dalam mempertahankan disertasinya, menggambarkan penguasaan Promovendus dalam bidang penelitian, semangat Promovendus di dalam upaya menyelesaikan pendidikan, kredibilitas ilmiah dan kegunaan, serta sumbangan yang berharga dari disertasi Promovendus bagi ilmu pengetahuan, masyarakat, dan umat manusia, maka dan memperhatikan pula penilaian yang telah dilakukan oleh panitia penilai ujian akhir tertutup pada tanggal 12 September 2019, segala peraturan serta wewenang yang ada pada Universitas Merdeka Malang, dengan
dengan ini memutuskan bahwa disertasi Provokendus diterima dan dengan demikian Saudara Muhammad Hidayatul Rahman, MIko, telah menyelesaikan pendidikan doktor dalam bidang ilmu sosial serta dinyatakan lulus dengan predikat pujian. Perlu kami sampaikan kepada hadirin yang terhormat bahwa predikat pujian itu hanya bisa diberikan kepada lulusan doktor yang IPK-nya tinggi dan telah melakukan publikasi di jurnal yang terindeks Scopus. Dengan demikian diberikan hak untuk memakai gelar doktor dengan hak dan kewajiban serta kehormatan yang menurut hukum melekat pada gelar tersebut. Penyerahan surat keterangan lulus oleh Wakil Rektor 2 hari ini dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Sesungguhnya bagi saya kuliah itu bukan sekedar untuk mendapatkan gelar S3. Dan mungkin bagi saya bersama rekan-rekan yang ada di ruangan ini yang juga sedang menunggu untuk ujian terbuka. Apa yang disampaikan oleh Hegel dan Descartes soal berpikir itu sesungguhnya esensi kita belajar di sini maupun di tempat lain, bahwa manusia harus senantiasa diasah pola pikirnya sebagai bagian dari eksistensi dia sebagai manusia seutuhnya. Karena itu saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, setinggi-tingginya dan seluas-luasnya kepada lembaga maupun para guru besar yang telah memberikan kesempatan saya untuk berpikir dan belajar di tempat ini sampai kemudian saya berdiri di tempat ini. Yang pertama kepada promotor yang terhormat Profesor Dr. Bonaventura Ngarabula sebagai promotor, saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Begitu pula kepada Ibu Dr. Kridawati Sadana sebagai co-promotor. Kepada Profesor Bambang Supriyono sebagai penguji eksternal dan penyangga yang meskipun 2 kali ketemu beliau secara formal di ruang ujian, beliau banyak sekali membuka cakrawala berpikir saya soal keilmuan, terutama ilmu sosial dan administrasi publik. Terima kasih, Prof. Terima kasih pula kepada Profesor Dr. Agus Saudin yang telah memberikan kuliah selama ini kepada kami, termasuk saya. Profesor Dr. I. Mabilweni juga terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Andes Tommy Haryanto, Ibu Dr. Wahyu Yani, Bapak Dr. Budi Prianto, dan Bapak Dr. Dwi Suharno. Terima kasih atas ilmu yang diberikan kepada kami baik selama belajar maupun selama ujian sebagai penyangga maupun sebagai penguji. Terima kasih pula kepada Ketua Umum Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Malang, Bapak Haji Sudino Soekarno, atas kesediaan dan kesempatannya meluangkan waktu hadir pada ujian dan sidang terbuka ini. Sungguh apresiasi yang luar biasa bagi kami yang berada di ujung sana Pulau Madura, sehingga ya harus bermalam di jalan sebelum sampai di sini. Terima kasih pula kepada Ibu Wakil Rektor 2, Ibu Dr. Prihat Asih atas kesempatannya ikut serta menghadiri dan memimpin sidang pada kesempatan ini. Dan secara khusus juga kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Direktur, Ibu Profesor Dr. Gradita Chandradi yang telah memberikan kesempatan kepada kami para mahasiswa untuk belajar hingga kemudian bisa berdiri dengan tegap. Seperti katanya Prof. Bambang, nanti Anda akan berdiri lebih tegap lagi di ruang sidang terbuka, dan saya merasakan itu. Terima kasih. Terakhir, mari kita tetap
semangat untuk memadukan semangat pikir dan semangat bekerja sehingga kita eksis sebagai manusia merdeka seutuhnya. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.